Halo semuanya. Jadi hari ini kami akan memberikan contoh tentang beberapa jenis periklanan. Untuk yang pertama itu kami memiliki komersial strategis, di mana jenis ini bertujuan untuk memberitahukan kepada audiens atau konsumen tentang barang apa saja atau produk apa saja serta layanan apa saja yang dimiliki oleh sebuah usaha. Untuk contoh dari periklanan ini kami menggunakan cetak majalah dengan edisi April 2023 dengan usaha yang akan kami bahas merupakan Promotion One ID, di mana usaha ini merupakan percetakan. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, masa promosi dalam majalah ini terbilang cukup lama karena satu edisi dari majalah ini bisa berdurasi 1 bulan, atau mungkin di majalah lain akan beredisi mungkin beberapa bulan. Kemudian dalam segi percetakan dalam majalah itu akan memiliki kualitas yang berbeda dengan edisi cetakan lainnya, karena biasanya dari segi waktu pengerjaan itu juga akan lebih lama. Kemudian tujuan pasarnya itu memiliki spesifikasi. Contohnya pada contoh berikut, marketing itu biasanya akan terjun ke ranah usaha atau bisnis. Jadi mereka memiliki tujuan pasar yang jelas dan khusus. Kemudian penggunaan pada jenis promosi berikut memiliki blocking color, di mana konsumen akan dengan mudah terfokus pada iklan atau produk yang layanan yang tersedia. Kemudian iklannya ini merupakan jenis iklan komersial strategis, di mana promosinya lebih mengutamakan informasi tentang produk atau layanan yang tersedia. Bisa dilihat sebagai contohnya. Kemudian untuk kekurangannya dalam segi periklanannya ini, kita masih dapat melihat pemilihan warna dalam iklan masih belum seimbang. Kemudian perhitungan dari perubahan warna saat pencetakan dalam mode RGB sebelumnya dan setelah perubahan dicetak itu akan berubah menjadi CMYK. Namun dalam iklan ini mungkin agak kurang diperhatikan. Jadi saat cetakannya keluar, warna dari sebuah iklan itu menjadi redup. Kemudian posisi penempatan dari setiap komponen-komponen dan informasi yang ada dalam iklan itu kurang tertata, sehingga agak kurang menarik dan membuat konsumen agak bingung dalam mencari informasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang iklan komersial taktis. Kalau sebelumnya ada iklan komersial strategis, di mana iklan ini bertujuan untuk mengenalkan jasa atau produk yang ditawarkan oleh usaha kepada para calon konsumen. Sedangkan iklan komersial taktis ini bertujuan untuk mendesak para calon konsumen agar segera melakukan kontak dan membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, iklan yang kami ambil ini adalah iklan susu Etawalin yang kami temukan di kanal sosial media Facebook. Susu Etawalin ini adalah susu yang berkhasiat untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit pada tulang dan sendi orang yang mengalami keluhan itu. Kelebihan yang dimiliki oleh iklan ini adalah brand ini telah tepat memilih tempat untuk melakukan promosi, yaitu di kanal sosial media Facebook. Karena sosial media Facebook ini didomisili oleh orang tua dan beberapa anak-anak remaja yang telah mengalami keluhan sakit pada sendi dan tulang. Kelebihan yang kedua ada pada keterangan diskon yang tertera pada iklan yang dipromosikan, di mana orang-orang Indonesia sangat-sangat suka atau cukup tertarik dengan iklan yang ada diskonnya. Kelebihan yang ketiga adalah informasi yang sudah dijelaskan dalam promosi itu sudah cukup jelas.
Sedangkan kekurangan pada iklan ini ada pada brand identity, di mana masyarakat kurang mengenal tentang brand ataupun produk yang dipromosikan karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat melalui sosial media lainnya selain Facebook atau e-commerce atau bahkan toko-toko offline di sekitar mereka tinggal. Kekurangan kedua ada pada iklan ini dipromosikan itu hanya di satu kanal sosial media, yaitu di Facebook. Karena saya tidak menemukannya di e-commerce Tokopedia Shop atau Shopee, bahkan bahkan Instagram sekalipun saya tidak menemukannya, hanya di Facebook. Di sini saya akan membahas tentang iklan corporate, di mana iklan corporate itu adalah jenis iklan yang ditujukan untuk membangun citra dari perusahaan tersebut, yang diharapkan nanti produk-produk yang berasal dari perusahaan tersebut dapat membangun citra yang positif terhadap masyarakat. Di sini iklan corporate yang akan saya bahas itu menggunakan media cetak, yaitu koran. Ini iklannya, bisa dilihat. Dengan tanggal terbit Desember 2015. Iklan ini mengiklankan tentang perusahaan Honda. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan iklan ini di media cetak koran. Pertama, saya akan membahas kelebihannya yang terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan iklan di media cetak koran itu adalah yang pertama, menggunakan media cetak koran. Media cetak koran ini mudah didapatkan dan juga mudah untuk disimpan. Kayak bentuknya itu tipis gitu, jadinya mudah disimpan dan mudah untuk dibaca untuk berulang kali. Terus yang kedua, media cetak koran ini mudah diakses oleh semua kalangan karena selain harganya murah, media koran ini dapat diakses tanpa menggunakan internet maupun listrik, karena kan tidak semua orang punya kebutuhan untuk akan hal tersebut. Terus yang ketiga, ini dia ya iklannya yang ditampilkan. Yang ketiga, bisa kita lihat iklan yang ditampilkan itu cukup lebar dan jelas ya, sehingga mudah untuk dibaca oleh kita semua. Di mana kita tahu bahwa rata-rata pembaca koran itu orang yang sudah berumur, jadi mungkin penglihatan mereka itu sedikit menurun kayak gitu. Terus dari segi visual, iklan ini terlihat sangat menarik. Penataan layoutnya terlihat sangat rapi. Terus menggunakan warna yang sangat menarik perhatian, cerah gitu, sehingga mata kita itu gampang terpusat di warna ini, kayak merah, kuning, marun kayak gitu kan. Di situ jenis iklan ini kan iklan corporate ya, pernyataannya juga sesuai gitu untuk membangun citra perusahaan yang ada dalam iklan ini. Iklan corporate itu kan dibentuk untuk membangun citra perusahaan. Jadi kelebihannya menggunakan iklan ini diharapkan masyarakat itu mempunyai perspektif yang positif terhadap produk yang diiklankan dari perusahaan ini. Selain itu, jelas juga ya, ini ada sosial media yang terpampang. Jadi jika masyarakat ingin mengakses lebih lanjut info tentang yang diiklankan, bisa langsung ke akun media sosial yang ada di sini gitu. Selanjutnya saya akan membahas kekurangannya. Di balik kelebihan tentu juga ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Untuk kekurangan dalam iklan yang ditampilkan di koran itu adalah
ini kan menggunakan media koran. Media koran itu seperti yang kita ketahui tadi, saya sudah bilang, media koran itu kurang diminati oleh kaum muda atau anak muda. Apalagi iklan yang diiklankan itu kan temanya tentang otomotif. Jadi kan kayak kesannya nggak cocok gitu ya kalau ditampilin di koran, karena kan yang baca itu rata-rata orang yang sudah berumur kayak gitu. Terus yang kedua, iklan ini ditampilkan di koran itu dapat menyebabkan kayak kurang untuk menarik gitu kalau misalnya dibandingkan dengan media massa elektronik maupun internet. Kalau media massa elektronik seperti televisi contohnya gitu kan, dia bisa menampilkan iklan dengan cara animasi ataupun video ataupun suara kayak gitu. Terus yang ketiga kekurangannya yaitu iklan ini kan jenis iklan korporat. Iklan korporat itu kan ditujukan untuk membangun citra perusahaan. Tapi kalau misal nih iklan korporat itu bisa juga tidak efektif kalau misalnya pernyataan tersebut tidak didukung oleh fakta yang kuat dan relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sekian, saya akan lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis iklan-iklan yang telah kami rangkum, yaitu PSA atau Public Service Advertising, yang disingkat menjadi PSA, adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah-masalah yang harus mereka hadapi, seperti kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Jadi iklan tersebut saya dapatkan di salah satu website peduli anak Indonesia, yaitu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah ilustrasi dalam iklan simpel dan langsung mengarah ke tujuan. Teksnya juga dibuat secara tegas dan jelas. Di bawah ilustrasi terdapat teks keterangan yang bertujuan memberikan penjelasan dan yang lebih detail. Terdapat juga lembaga yang mendukung iklan. Iklan yang ditampilkan di web biasanya diakses oleh orang-orang yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Kekurangannya itu iklan ini jarang ditampilkan di media-media lain, hanya di website tertentu seperti Peduli Anak, dan kurangnya wawasan masyarakat tentang akibat dari perdagangan anak yang sangat dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut kurangnya moralitas. Yang selanjutnya adalah analisa SWOT, yaitu kekuatan. Yang pertama, iklan yang ditampilkan cukup jelas dengan tujuannya yang agar mudah diterima oleh masyarakat. Yang kelemahannya, iklan biasanya jarang dilihat oleh masyarakat luas karena kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya ingin tahu masyarakat tentang masalah-masalah anak tersebut. Peluangnya meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap anak-anak, khususnya di sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah ancaman. Seringnya masyarakat mengesampingkan isu-isu dari perdagangan anak karena sedikit informasi dari perdagangan anak tersebut. Ini merupakan redesign yang telah kami tampilkan, yaitu
kami mengambil iklan PSA yang kami redesign dari hasil analisis kami. Kami juga membuat tampilan baru untuk iklan PSA tersebut tentang penjualan anak. Perubahannya yang cukup signifikan dari desain sebelumnya yang lumayan simpel, dan kami rubah sedemikian rupa, lebih rumit, juga lebih banyak ilustrasi dari desain sebelumnya. Dibuat bertema vending machine, di mana anak-anak diperjualbelikan seperti minuman-minuman yang dijual di pinggir jalan atau makanan-makanan layaknya seperti bukan manusia, dan diharapkan agar masyarakat sekitar lebih peduli terhadap perdagangan anak itu sendiri, bagaimana efeknya, apa yang dirasakan anak, agar bisa terrealisasikan dengan baik. Sekian dan terima kasih.